Kita akan mulai ibadah online pada hari ini dengan kita akan mempersiapkan diri, kita akan berdiri dan kita akan bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa yang kami sembah dan muliakan, terima kasih Tuhan atas segala penyertaan-Mu dalam kehidupan kami setiap hari Tuhan. Sebentar kami akan bersama dalam ibadah online ini Tuhan. Berkati kami semua dalam ibadah ini, sehingga kami dapat mengikuti ibadah ini dengan penuh sukacita Tuhan. Kami bisa mempersiapkan diri kami dengan sepenuh hati dan dapat mendengarkan dalam firman-Mu yang akan tersampaikan Tuhan, sehingga mendapatkan damai sejahtera dalam kehidupan kami setiap hari. Terima kasih Tuhan, hari ini kami panjatkan. Amin. Bapak, Ibu, dan jemaat yang terkasih dalam Tuhan, kita akan menyanyikan Kidung Jemaat nomor 26. Mampirlah dengar doa. Ibadah ini terjadi dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan Allah yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa yang telah mengurapi anaknya Yesus Kristus menyertai engkau. Menyertai engkau juga. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, kita akan membuka ibadah pada hari ini dengan mendengarkan nats pembimbing yang terambil dari Yohanes pasalnya yang ke-16, ayatnya yang ke-4b sampai yang ke-10. Demikian firman Allah. Hal ini tidak kukatakan kepadamu dari semula, karena selama ini aku masih bersama-sama dengan kamu. Tetapi sekarang aku pergi kepada Dia yang telah mengutus aku, dan tiada seorang pun di antara kamu yang bertanya kepadaku, kemana engkau pergi? Tetapi karena aku mengatakan hal itu kepadamu,
sebab itu hatimu berduka cita. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia dan dosa, kebenaran dan penghakiman akan dosa, karena mereka tetap tidak percaya kepadamu. Akan kebenaran, karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, kita akan meresapi nats pembimbing tadi dengan menyanyikan kidung pujian yang terambil dari Kidung Jemaat nomor 233, Roh Kudus Turun. Kita akan mendengarkan berita anugerah yang terambil dari Roma pasalnya yang ke-8 ayatnya yang ke-24 sampai ke-25. Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan, tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi. Sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya. Tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan teguh. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita akan bangkit berdiri. Kita akan menyambut firman dengan nyanyian pujian yang terambil dari Kidung Jemaat nomor 237. Roh Kudus tetap teguh. Oh
Tuhan kita menyertai Engkau. Kita bersama-sama mohon bimbing Roh Kudus, bersatu hati kita berdoa. Bapa di dalam surga yang mulia, kami mengucap syukur ya Tuhan, jika pada hari Minggu ini kami boleh kembali mengadakan ibadah. Biarlah Tuhan, di dalam kami mengadakan ibadah di rumah kami masing-masing, kiranya Tuhan juga hadir melawat kami, memberkati kami, sehingga ibadah yang kami lakukan Tuhan akan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan, di tengah-tengah ibadah ini kami akan membaca, mendengar, dan merenungkan sebagian dari firman yang kudus. Ya Bapa, segala tulisan yang telah Engkau ilhamkan kepada kami, jadikanlah itu bermanfaat untuk mengajar kami, untuk menyatakan kesalahan-kesalahan kami, untuk memperbaiki kelakuan kami, dan untuk mendidik kami ke dalam kebenaran Yesus Kristus. Kiranya Roh Kudus menerangi batin kami dan menjadikan kami pelaku-pelaku firman yang sejati. Amin. Shalom. Firman Tuhan pada minggu ini terambil dari Kolose pasalnya yang ketiga. Kolose pasal yang ketiga ayat 5 sampai dengan ayatnya yang ke-17. Kolose pasalnya yang ketiga ayat 5 sampai dengan ayat 17. Saya akan membacakan firman Tuhan untuk kita semua yang demikian bunyinya. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Amin. Demikian Bapak Ibu dan Saudara, pembacaan firman Tuhan yang akan kita renungkan dalam ibadah pada minggu hari ini. Bersabdalah Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Kita patut mengucap syukur kepada Tuhan Yesus Kristus, Allah yang kita sembah, Allah yang baik. Kalau hari ini kita boleh bersama-sama beribadah di rumah kita masing-masing, dan kita diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk mendengar dan merenungkan sebagian dari firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan hari ini saya memberikan tema
hidup yang diperbaharui. Jadi hidup yang diperbaharui. Manusia hidup selalu dipengaruhi oleh lingkungan di mana manusia tinggal, dan dalam lingkungan tersebut maka pengaruh-pengaruh itu akan membentuk karakter dari seseorang yang hidup di tengah-tengah lingkungan. Yang artinya adalah manusia hidup di tengah-tengah dunia ini, dalam pembentukan karakternya ini akan dipengaruhi oleh karakter-karakter lingkungan yang ada di tempat tersebut. Karakter yang dimiliki seseorang akan membentuk perilaku seseorang dalam berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya. Mengubah karakter seseorang adalah hal yang sangat sulit. Jadi untuk merubah karakter seseorang itu bukan pekerjaan yang mudah. Apalagi kalau mengubah dalam perubahan-perubahan yang baik, perubahan yang sesuai dengan firman Tuhan ini membutuhkan proses yang sangat panjang. Bapak, Ibu, dan Saudara, pembacaan firman Tuhan kita pada hari ini berbicara masalah hidup baru. Surat Rasul Paulus yang disampaikan kepada jemaat di Kolose ini dalam bacaan kita Kolose 3 ayat 5 sampai dengan 17, Rasul Paulus berbicara bagaimana karakter, bagaimana sikap orang-orang yang sudah hidup dalam hidup baru. Ini Rasul Paulus ingin menjelaskan pada orang-orang percaya, orang-orang Kristen, jemaat Tuhan yang ada di Kolose. Rasul Paulus berbicara kalau orang-orang yang sudah menerima Kristus, jemaat yang sudah percaya kepada Yesus Kristus itu, mereka adalah orang-orang yang manusia baru, yang seharusnya mereka hidup dalam gaya hidup yang baru. Makanya tema pada hari ini saya memberikan tema hidup yang diperbaharui. Dijelaskan di dalam bacaan kita ini, hidup baru itu harus mampu mematikan, meninggalkan kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, keserakahan, dan penyembahan berhala, dan semuanya yang jahat ditinggalkan. Itu adalah gaya hidup lama. Sebelum menerima Kristus, sebelum percaya kepada Kristus, itu yang dilakukan. Maka orang-orang yang sudah menjadi manusia baru harus bersedia hidupnya diperbaharui. Bagaimana orang yang hidupnya yang diperbaharui? Dari bacaan kita ini ayat 5 sampai 11 berbicara masalah perubahan. Jadi hidup yang diperbaharui yang pertama adalah perubahan. Perubahan apa? Perubahan dalam segala aspek kehidupan. Yang dulu sering melakukan kejahatan, yang dulu sering memfitnah, yang dulu suka dengan hal yang kebohongan itu, setelah hidup baru harus berubah, hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. 4 perkara duniawi yang harus dimatikan kata Rasul Paulus: percabulan, kenajisan, hawa nafsu, dan keserakahan. Ini yang dikatakan oleh Rasul Paulus di ayat
5 sampai dengan ayat 11. Jadi 4 hal yang mempengaruhi manusia, yang menjerat manusia. Manusia itu sering hidup dalam gaya hidup lama. Kalau manusia itu tidak bisa meninggalkan 4 perkara duniawi: percabulan, kenajisan, hawa nafsu, dan keserakahan. Supaya ini tidak dapat menghantui diri manusia, supaya ini tidak menguasai hidup manusia, maka manusia harus mau berubah. Berubah tentunya berubah ke hal yang positif. Berubah ke hal yang positif, yang baik itu juga bukan hal yang mudah. Kalau orang sudah terjepit, sudah mentok begitu, mungkin orang baru mau berubah. Contoh saja perokok berat ya. Perokok berat, ya. Orang diingatkan, Pak, jenengan ki boyo dikurangi lek ngerokok. Coba lek jenengan dikurangi lek ngerokok, engko lak watuke mari, karena watuknya tuh yo sampai apa yo dilihat tuh kayaknya tuh tersiksa. Tapi le Mang Sulino dia bilang begini, masalah watuk engko mari dhewe ora mergo le kok wedhus kae orang rokok ya watuk. Ini sulit. Diajak berubah untuk menjadi yang terbaik, menjadi yang lebih baik itu sulit. Apalagi diajak berubah untuk meninggalkan gaya hidup lama seperti percabulan, kenajisan, hawa nafsu, keserakahan. Ini juga bukan pekerjaan yang mudah. Tetapi sebagai manusia yang sudah diperbaharui oleh Tuhan, harus berani berubah. Jadi harus berani berubah. Ya, dengan berani meninggalkan semuanya itu. Karena dia sudah menerima Kristus, sudah diperbaharui Kristus, maka semua kenajisan, semua percabulan, semua hawa nafsu, semua perbuatan-perbuatan yang jahat itu ditinggalkan. Berubah untuk hidup sesuai dengan kehendak Allah, agar kita ini benar-benar mau dan diperbarui oleh Tuhan, sehingga kita benar-benar menjadi manusia baru di dalam Yesus Kristus. Apabila semuanya itu kita lakukan, berarti kita telah mengalami perubahan. Jadi kalau kita itu bisa meninggalkan ya perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan firman Tuhan ini, berarti kita telah mengalami perubahan. Dan dengan perubahan kita alami ini, maka kita akan nampak jelas, katakan oleh firman Tuhan itu segambar dengan kaliknya, serupa dengan Allah sebagai manusia yang baru, yang diperbaharui oleh kuasa Roh Kudus. Yang kedua, selain perubahan ayat 12 sampai 14 berbicara tentang karakter Kristus. Apabila perubahan itu terjadi dalam hidup kita, maka sebagai wujud perubahan tersebut, karakter Kristuslah yang akan nampak, akan muncul, akan kelihatan di dalam kehidupan manusia, karena manusia-manusia yang sudah diperbarui ini memiliki karakter seperti Kristus. Seperti dalam Kolose 3 ayat 12-14, itu adalah merupakan karakter Kristus yang harus nampak, jelas, terwujud dalam kehidupan orang-orang percaya, di mana mereka
harus dapat mengampuni dan mengasihi orang lain. Tuhan menginginkan agar manusia meninggalkan kebiasaan yang buruk, yang lama, lalu mulai meneladani dalam cinta kasih kepada Kristus sebagai ajaran yang utama dan hukum yang pertama. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan, dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuatlah jugalah demikian. Inilah karakter Kristus. Nah, orang yang mau berubah, orang yang mau hidup dalam hidup baru dengan Kristus itu, dalam perubahan hidupnya itu, orang-orang yang demikian itu terwujud dalam kehidupannya, dalam praktek kesehariannya. Orang akan mengasihi orang lain dan bersedia mengampuni kesalahan orang lain. Ini karakter Kristus, Bapak Ibu. Ketika Kristus itu disalib, dicambuk, dicaci maki, Kristus tidak membalas dengan kejahatan. Kristus mengampuni mereka, bahkan mendoakan mereka, karena apa yang diperbuat oleh mereka itu mereka tidak tahu. Nah, orang-orang yang berubah memiliki karakter Kristus ini di dalam kehidupannya diharapkan oleh Rasul Paulus, mereka juga dapat mengampuni kesalahan orang lain, tidak mendendam. Walaupun kenyataannya manusia hidup di tengah-tengah dunia ini untuk memberikan pengampunan kepada orang lain itu sulit. Orang biasanya dengan gampang mengatakan, "Ya wis, kamu tak ampuni," kan gitu ya. "Ya wis, tak paringi pangapura," ning sebatas di bibir saja. Kalau hal ini terjadi dalam kehidupan orang-orang percaya, terjadi dalam kehidupan manusia-manusia baru, berarti mereka itu belum benar-benar hidupnya itu diperbaharui, dan mereka belum benar-benar memiliki karakter seperti Kristus. Lalu bagaimana supaya ada perubahan hidup baru ini? Ya, mari sebagai orang yang sudah diperbarui, manusia-manusia yang baru ini, kita bisa mengampuni kesalahan orang lain. Karena kata Tuhan, kalau engkau mengampuni kesalahan orang lain, juga dosamu akan diampuni oleh Tuhan. Ini yang harus dilakukan. Ini janji Kristus. Nah, orang-orang yang memiliki karakter Kristus ini selain mau bersedia mengampuni orang lain, di dalam kehidupannya akan terwujud hidup dengan sabar. Katakan oleh Rasul Paulus itu ada kesabaran, ada murah hati, dan lemah lembut, dan segalanya yang baik adalah karakter Kristus. Kita diajak bersama-sama untuk menerapkan praktek hidup sabar. Sabar dalam segala aspek kehidupan. Seperti Yesus yang Yesus lakukan, Yesus itu dengan sabar mau memberkati manusia, dengan sabar dia merangkul umat manusia, dan dengan sabarnya dia mendengar doa-doa manusia. Kita juga diajak bersabar. Jadi Bapak Ibu, kalau sekarang ini, kalau
saya khotbah di rumah-rumah jemaat banyak bertanya, kapan toh Pak saged ibadah melih teng gereja? Saya bilangnya apa? Nggih sabar, nunggu sampai Mbak Corona ini hilang. Sabar. Kita manusia yang baru, hidup kita diperbarui, maka sikap kesabaran harus ada dan itu bisa terwujud diaplikasikan dalam setiap kehidupan kita. Kita sabar, nanti ketika tiba waktunya pasti kita akan dapat kembali bersama-sama beribadah di gereja ini, dan kita bersama-sama senantiasa bersukacita, karena dengan kesabaran kita ini kita akan dapat melakukan karakter yang dimiliki Kristus. Seperti Ayub, Bapak Ibu. Ketika Ayub diberkati Tuhan, memiliki banyak kawan. Kalau kita baca perjanjian lama ya, itu Ayub itu nabi yang kaya raya, kawannya banyak, ternaknya banyak, dan segalanya banyak. Tetapi ketika Ayub itu diuji imannya, dan Ayub itu menderita dan miskin, dan Ayub itu dalam keadaan sakit, maka sahabat-sahabatnya itu meninggalkan Ayub. Tapi apa yang dilakukan Ayub? Ayub mengampuni sahabat-sahabatnya dan dengan sabar menjalani ujian hidup itu, tetap berpegang pada kuasa Tuhan. Ini contoh bahwasanya Ayub dengan kuat, dengan kesabarannya, dia melakukan itu di tengah-tengah dunia sehingga Tuhan tidak pernah meninggalkan. Hal ini juga memberikan contoh bagi kita semua di dalam menghadapi kehidupan ini, di dalam menghadapi virus corona ini. Kita diajak bersama-sama untuk bersabar di dalam menghadapinya dan berserah kepada Allah, dan kita dapat melakukan sebagai manusia yang sudah diperbarui dengan mempraktekkan hidup baru di dalam Yesus Kristus. Jadi kalau saya memahami Bapak Ibu, kita ini ya sepanjang sejarah ini baru tahun ini kita itu ibadah di rumah-rumah. Sesuatu yang baru, sesuatu yang baru. Ini sesuatu yang baru. Jadi ada perubahan. Kalau biasanya kita minggu datang gereja beribadah bareng, salaman dan segalanya, tapi di tahun ini kita ada hal yang baru, ibadah di rumah-rumah. Satu keluarga, satu keluarga. Pembaharuan hidup di dalam Yesus Kristus. Kalau kita dengan sabar, dengan setia dalam pembaharuan ini, maka kita akan menjadi orang-orang yang dimenangkan oleh Tuhan dan orang-orang yang sanggup diperbaharui oleh kuasa Roh Kudus. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Kristus, setelah kita mengalami perubahan dan karakter Kristus ada dalam diri kita, maka sebagai perwujudan kekristenan kita harus memperkatakan, berbicara sesuai dengan perkataan Kristus. Ini orang-orang yang sudah diperbaharui, mau berubah, kedua memiliki karakter Kristus. Berubah dan memiliki karakter Kristus saja belum cukup. Manusia yang baru, manusia yang hidup baru itu di dalam kehidupannya, di dalam berbicara, dalam bertindak, bertingkah laku itu hendaknya
apa? Rasul Paulus berkata, jangan suka memfitnah. Dikatakan jangan suka memfitnah. Kalau di ayat yang lain itu juga jangan suka berbohong. Tapi orang-orang yang sudah hidup baru ini, kata Rasul Paulus, hendaknya mereka selalu melakukan yang baik. Melakukan yang baik. Berkata-kata seperti Kristus, berbicara firman Tuhan, berbicara dengan orang lain adalah yang dapat menghibur, menyenangkan orang lain. Itulah yang Kristus lakukan di dalam hidup ini, dan itu yang harus dilakukan oleh orang-orang yang sudah diperbaharui oleh Kristus. Inilah yang harus dilakukan sebagai orang-orang yang hidup baru, manusia baru yang siap hidup diperbarui dalam segala kehidupannya, dalam bertindak, berbicara, hendaknya sesuai dengan firman Tuhan. Kalau kita masih berbicara, bertindak seperti hidup lama, berarti kita mundur lagi, kita kembali ke gaya hidup lama. Gaya hidup lama ini harus sudah ditinggalkan, dikubur dalam-dalam, dan kita memakai hidup yang baru sesuai dengan kehendak Allah, agar di dalam setiap kehidupan kita ini mendatangkan berkat dan menjadi berkat bagi orang lain. Bapak, Ibu, dan Saudara, marilah kita renungkan firman Tuhan ini, kita refleksikan dalam kehidupan kita masing-masing. Kita yang sudah diangkat oleh Tuhan menjadi manusia baru ini, mari kita akan berubah. Kita akan berubah, meninggalkan segaya hidup lama. Kita akan menerapkan hidup yang baru sesuai dengan kehendak Allah. Lalu mari kita akan bersama-sama memiliki karakter seperti Kristus, dan di dalam kehidupan kita, setiap langkah, setiap perbuatan, setiap perkataan, hendaknya apa yang kita katakan dapat menyenangkan orang lain, dan perkataan-perkataan dapat menghibur dan menguatkan orang lain seperti yang Kristus lakukan di dalam kehidupan manusia. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati kita semua. Amin. Kita masuk saat teduh sejenak. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Tiada hentinya kasih Tuhan melingkupi setiap kami sampai pada hari ini, ya Tuhan. Terima kasih, pagi ini kami masih Tuhan berikan anugerah untuk beribadah sekalipun hanya di rumah. Terima kasih juga Tuhan untuk firman yang telah disampaikan, yang mengajar kami, mendidik kami, supaya kami menyadari bahwa kami adalah manusia-manusia yang sudah diperbarui di dalam Kristus. Maka daripada itu Tuhan, tolong setiap kami supaya kami boleh hidup baru sesuai hidup yang Kristus ajarkan bagi setiap kami. Bapak Surgawi, pagi ini kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami, setiap pimpinan yang ada dari pemerintahan pusat sampai kepada pemerintah daerah. Kiranya Tuhan tolong dan Tuhan berkati setiap mereka dalam keadaan yang sedang tidak baik di negeri kami ini. Kiranya Tuhan berikan kemampuan dan Tuhan berikan hikmat supaya setiap pemimpin di negara kami boleh mengambil keputusan yang terbaik untuk menangani setiap keadaan yang ada dalam negara kami, sehingga boleh menangani setiap masalah yang terjadi karena COVID-19, ya Tuhan. Kiranya Tuhan tolong dan berkati mereka. Bapa dalam surga, kami juga berdoa untuk setiap warga yang ada. Kiranya Tuhan berikan kesadaran bagi setiap kami, sehingga setiap kami boleh
dengan sungguh-sungguh dan dengan sukarela untuk menjaga kesehatan kami, untuk menjaga diri kami, dan menjaga orang lain yang ada di sekitar kami, ya Tuhan. Untuk setiap kami boleh taat dan patuh pada peraturan dan himbauan yang diberikan oleh pemerintah bagi setiap kami, sehingga kami boleh memerangi dan memutus mata rantai COVID-19 di negara kami. Bahkan tolong setiap kami, sehingga setiap kami boleh saling mengasihi satu dengan yang lain, saling menolong, saling mendukung, dan tidak saling menjauhi atau bahkan saling memusuhi satu dengan yang lain. Bapak, kami juga berdoa untuk setiap tenaga medis yang ada di negara kami. Tuhan tolong dan Tuhan berikan kekuatan bagi setiap mereka. Bahkan kiranya Tuhan berikan kemampuan untuk setiap mereka boleh merawat setiap orang-orang yang sedang dalam keadaan sakit. Kiranya Tuhan tolong dan Tuhan berkati mereka. Bahkan obat-obatan yang digunakan, yang dikonsumsi, kiranya itu boleh menyembuhkan dan memulihkan keadaan dari rakyat Indonesia yang sedang mengalami sakit. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa untuk gereja yang ada di Indonesia. Kiranya Tuhan tolong dan Tuhan berkati, supaya dengan negara kami yang begini, gereja boleh bersatu hati, saling mendukung di dalam doa, saling mendukung di dalam kasih satu dengan yang lain. Kami juga berdoa untuk gereja di Tulung Bawang. Tuhan tolong dan Tuhan berkati setiap pimpinan yang ada, pendeta, majelis, bahkan setiap jemaat yang ada boleh bersatu hati untuk saling mendukung di dalam doa, saling mendukung di dalam daya, di dalam tenaga, dan apapun yang dibutuhkan oleh setiap jemaat yang ada, kiranya kami boleh saling mendukung satu dengan yang lain. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa untuk jemaat yang sudah sepuh, dalam hal ini lebih mudah terserang atau terkena virus COVID-19. Kiranya Tuhan tolong dan Tuhan berikan kekuatan untuk setiap mereka. Kami juga berdoa untuk jemaat yang terkena musibah ya Tuhan. Kiranya Tuhan tolong dan Tuhan berkati, sehingga di dalam keadaan yang seperti ini mereka boleh tetap mengandalkan Tuhan, tetap percaya dan tetap bersabar. Bapa dalam surga, terima kasih ya Tuhan. Terima kasih, doa yang jauh dari sempurna ini hanya kami sempurnakan di dalam doa yang Tuhan ajarkan. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Kami hari makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Tuhan dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Amin. Jemaat kami undang bangkit berdiri. Kita bersama-sama akan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita akan mengumpulkan persembahan, dan dalam pengumpulan persembahan ini diiringi dengan memuliakan nama Tuhan. Kidung Jemaat nomor 235. Aku
syukur atas bimbingan, penyertaan di dalam kami mengadakan ibadah pada minggu hari ini. Dari awal, pertengahan, hingga di akhir ibadah ini dapat berjalan dengan baik. Sebagai rasa syukur kami ya Tuhan, kami bawa persembahan ini, kami kumpulkan, kami satukan dengan rendah hati bersama-sama jemaat-Mu. Persembahan ini kami serahkan ke hadapan-Mu. Kiranya Tuhan terima, Tuhan kuduskan, dan Tuhan memberkatinya, sehingga persembahan yang kami persembahkan ini Tuhan dapat dipakai sebagai sarana kegiatan gereja-Mu di tengah-tengah dunia. Bapa, kami bersyukur jika pada minggu ini kami boleh bersama-sama mengadakan ibadah, sekalipun kami ibadah di rumah kami masing-masing. Kiranya Tuhan memberkati, dan di hari Minggu ini Tuhan, kami beroleh damai sejahtera. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat kami undang berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah ini, dan nyanyian pengutusan Hitung Jemaat nomor 240B. Bertolong-tolonganlah untuk menghadirkan damai sejahtera Allah dalam kehidupan ini, dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.